Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Zakiyah di mata pelajaran prakarya kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 1 tentang kerajinan serat dengan submateri, jenis, dan karakteristik serat. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita mempelajari tentang jenis dan karakteristik serat, kita harus paham dulu tentang apa itu serat. Serat, secara definisi, adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, definisi tadi kalau dituangkan ke dalam bentuk gambar, maka akan tampak seperti yang kalian lihat ini. Di sini ditunjukkan bahwa serat itu adalah kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang panjang. Nah, ini yang kalian lihat adalah salah satu jenis serat, yaitu serat alam. Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar kalimat seperti ini. Kalau kamu mau sistem pencernaan kamu sehat, makanlah sayur-sayuran dan buah, karena sayur-sayuran dan buah mengandung banyak serat. Kalimat tersebut benar adanya, jadi serat itu bisa dikaitkan juga dengan makanan yang kalian lihat pada gambar ini. Karena serat juga memiliki definisi lain, yaitu adalah bagian dari karbohidrat yang tidak menghasilkan energi dan berperan menjaga kesehatan usus. Nah, serat yang seperti ini adalah serat makanan atau dietary fiber. Nah, serat makanan itu kalau kita lihat secara mikroskopis atau kita lihat dengan menggunakan mikroskop, maka penampakannya adalah seperti yang kamu lihat pada gambar ini. Jenis serat seperti ini tidak memiliki komponen memanjang seperti pada definisi yang tadi disebutkan. Karena kedua jenis serat ini memang berbeda. Nah, tapi pada materi prakarya ini, pokok pembahasannya adalah tentang serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Jadi, bukan serat pada makanan atau dietary fiber. Bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu kita langsung saja ke bagian selanjutnya. Jenis dan karakteristik serat dibedakan menjadi dua, yaitu serat alam dan serat sintetis atau serat buatan. Serat alam dibagi lagi menjadi dua, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Pada materi ini, kita akan fokus saja pada pembahasan jenis dan karakteristik serat alam. Serat tumbuhan. Serat tumbuhan dibagi lagi menjadi 4, yaitu serat dari biji, batang, daun, dan buah. Karena berasal dari bagian tumbuhan yang berbeda, maka karakteristiknya juga berbeda. Yang pertama, serat dari biji. Tidak semua biji dari tumbuhan bisa dimanfaatkan seratnya sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Hanya beberapa saja yang memenuhi syarat. Contohnya yaitu biji dari pohon kapuk dan kapas. Ini dia penampakan biji kapas dan biji kapuk. Biji kapas terutama memiliki karakteristik yang dingin, kaku, mudah kusut, rentan jamur, dan mudah terbakar. Inilah yang menjadi penyebab peminat tekstil dari bahan kapas semakin berkurang. Untuk saat ini, biji kapas lebih sering dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Yang kedua, serat dari batang. Untuk serat dari batang bisa diambil dari batang yang berkambium maupun tidak berkambium. Contoh batang yang paling sering dimanfaatkan di dalam bidang tekstil adalah batang anggrek, batang melinjo, batang mahkota dewa, dan batang beringin. Yang ketiga, serat dari daun. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan tekstil, serat dari daun juga bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan anyaman. Ini dia contoh-contoh daunnya. Nah, untuk daun yang dapat dimanfaatkan sebagai anyaman, itu salah satunya adalah daun pandan berduri. Yang keempat, serat dari buah.
Sekali lagi, serat dari buah yang akan dibahas di sini berbeda dengan serat pada buah yang biasanya dikonsumsi. Serat buah di sini adalah serat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku tekstil, dan buah yang bisa dimanfaatkan seratnya sebagai bahan baku tekstil tidak banyak. Contohnya yaitu buah kelapa. Serat pada buah kelapa ditemukan pada bagian sabutnya. Kita tahu bahwa sabut itu ukurannya bermacam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang berbentuk seperti debu. Nah, serat pada sabut yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan tekstil hanyalah serat yang berukuran panjang. Selanjutnya, kita masuk ke bagian serat hewan. Serat hewan hanya dibagi menjadi dua, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Yang pertama, serat dari stapel. Apa sih stapel itu? Stapel itu adalah serat dari rambut hewan atau yang biasa disebut juga sebagai wool. Jenis hewan yang paling sering dimanfaatkan rambutnya sebagai bahan baku wool yaitu domba, alpaka, unta, dan kelinci. Kemudian jangan sampai tertukar ya, rambut hewan dengan bulu hewan itu berbeda. Kalau yang dimiliki domba, alpaka, unta, dan kelinci itu tadi disebut dengan rambut, sedangkan bulu itu yang ada pada unggas. Jenis serat yang diambil dari hewan-hewan ini umumnya memiliki karakteristik yang tebal dan hangat, sehingga sering dimanfaatkan untuk membuat baju-baju hangat seperti jaket dan sweater. Kemudian yang terakhir, serat dari filamen. Serat dari filamen adalah serat yang ukurannya sangat panjang, dan pada hewan, serat seperti ini bisa ditemukan pada larva ulat sutra yang menghasilkan yang kita kenal dengan kain sutra. Nah, kain sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra ini memiliki karakteristik yang berkilau, halus, tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, tahan terhadap jamur, serta memiliki daya serap yang tinggi. Nah, karena keunggulan-keunggulannya ini, maka harga dari kain sutra itu sangat mahal. Nah, oke, itu dia tadi materi tentang jenis dan karakteristik serat. Serat alam harus dirawat sesuai dengan karakteristiknya masing-masing agar kualitasnya tetap terjaga. Oke, baik, sekian materi untuk hari ini. Dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya yang insya Allah akan dibahas mengenai pengolahan bahan serat dan proses produksinya. Bu Zakia akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bye-bye.